Baik, saya izin share screen. Nah, oke, teman-teman, pada siang hari ini ya, di pertemuan terakhir ini saya ingin membahas mengenai kompetitor analisis ya, atau analisa pesaing ya, teman-teman. Pasti sudah membaca modulnya ya, tempo hari sudah saya berikan, dan kita sudah mengadakan kuis juga tempo hari ya. Dan untuk memperdalam lagi mengenai kompetitor analisis ya, atau analisa pesaing. Nah, pada siang hari ini kita belajar lagi nih ya, belajar lagi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan analisa pesaing ya. Kenapa kita harus melakukan analisa pesaing gitu ya. Nah, untuk buku yang diambil ya, ini adalah sama ya dengan pertemuan sebelumnya ya. Bukunya kurang lebih sama gitu ya. Namun memang ada beberapa perbedaan atau yang saya tambahkan sendiri ya dari beberapa sumber, karena buku-buku yang dianjurkan oleh Prodi ini semuanya berbahasa Inggris ya. Dan juga selain berbahasa Inggris juga contoh-contohnya juga dalam bahasa Inggris gitu ya, sehingga mungkin banyak yang tidak relevan dengan di Indonesia, tidak nyambung gitu ya. Sehingga mungkin ada beberapa di modul itu yang saya tambahkan dengan contoh-contoh yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, baik. Nah, kita mulai. Nah, untuk pendahuluan ya, kompetitor analisis atau analisis pesaing ya. Di mana saat ini ya, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin berkembang, maka bertambah pula kompetisi di antara perusahaan-perusahaan ya. Saat ini kompetisi antar perusahaan, kompetisi bisnis, kompetisi usaha itu semakin meningkat ya, semakin meningkat dan semakin tinggi ya. Kalau teman-teman sering perhatikan ya, banyak sekali produk-produk yang sama ya, teman-teman ya. Produk-produk yang sama, fungsinya sama gitu ya. Kemudian harganya juga beda-beda tipis gitu ya, tapi mereknya berbeda. Nah, gitu ya. Dan itu semakin lama semakin tinggi persaingan ya, apalagi sekarang dengan adanya teknologi informasi ya, di mana semua serba online, banyak sekali pengusaha-pengusaha baru gitu ya, perusahaan-perusahaan baru, bisnis-bisnis baru yang mengikuti bisnis-bisnis yang sudah ada sebelumnya ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau di Tokopedia gitu kan, atau mungkin di Shopee ya, atau mungkin di jalan gitu ya, banyak sekali yang sama semua ya. Makanya kita bingung nih, kita mau beli yang mana nih produknya gitu ya, karena semuanya rata-rata sama gitu ya, fungsinya sama gitu ya. Kalaupun yang KW juga banyak juga yang sama gitu kan, mau yang mana nih. Nah, oleh sebab itu perusahaan itu atau pengusaha ya itu harus melakukan yang namanya analisa pesaing gitu ya. Supaya apa? Supaya intinya adalah untuk dapat mengetahui apa sih sebetulnya kelebihan dan kekurangan dari pesaing gitu ya. Apa sih strategi yang dilakukan oleh pesaing kita ya, supaya perusahaan kita atau bisnis kita dapat mampu bertahan dalam persaingan ya. Dapat mampu bertahan dalam persaingan dan dapat mampu bersaing gitu ya. Karena banyak sekali yang usaha-usaha yang berguguran gitu ya, karena mereka tidak mampu bersaing gitu ya. Nah, ini ya, di mana kompetisi di pasar itu berlangsung dengan sengit ya, dan untuk merebut pasar yang lebih besar, banyak sekali perusahaan atau pemasar itu mengandalkan strategi harga murah gitu ya. Nah, pikirnya kalau harganya murah pasti bisa bersaing di pasar gitu ya. Nah, padahal tidak selamanya strategi harga murah ini bisa diandalkan ya. Nah, apalagi buat perusahaan ini tidak selamanya menguntungkan, karena dengan harganya murah itu pastinya keuntungan perusahaan itu lebih berkurang gitu ya, lebih kecil gitu kan dibanding strategi harga yang normal gitu ya. Nah, kemudian pemasar itu menghadapi dua pilihan ya dalam menghadapi pesaingnya. Pertama tadi diskon ya, apakah dengan harga diskon ya untuk bersaing dengan kompetitor gitu kan, atau dengan mengadakan yang namanya diferensiasi gitu ya, atau namanya perbedaan gitu ya, perbedaan antara produk yang di
dijual oleh perusahaan dengan produk yang ada di pasaran gitu ya. Nah, untuk strategi pertama memang mudah ya memberikan diskon ya, mudah perusahaan memberikan diskon ya, tapi itu seringkali tidak menguntungkan karena kan tadi keuntungannya bisa berkurang gitu ya, pemasukannya bisa berkurang. Nah, oleh sebab itu sebetulnya untuk menurut Philip Kotler itu lebih baik adalah strategi yang kedua yaitu diferensiasi ya. Di mana diferensiasi ini maksudnya adalah lebih baik berbeda sedikit gitu ya daripada lebih baik sedikit gitu ya. Jadi lebih baik itu ada perbedaannya ya, di mana diferensiasi atau perbedaan ini merupakan satu kekuatan untuk memenangi pertempuran di pasar gitu ya. Jadi ada perbedaannya nih ya, bukannya kita berusaha untuk lebih murah ya atau kita berusaha lebih lebih baik gitu ya, tapi lebih ada perbedaannya. Jadi kita ada value-nya gitu ya. Nah, sehingga konsumen itu melihat produk kita ini ada kelebihannya ya, ada nilai lebihnya, value-nya gitu ya. Nah, adapun 4 perbedaan dasar yang harus diperhatikan pemasar ya dengan produk dari pesaing ya. Pertama adalah berbeda fitur ya. Berbeda fitur ini yang harus diperhatikan oleh pemasar ya, bahwa kita harus memiliki produk yang fiturnya itu meskipun hampir-hampir sama tapi ada perbedaannya gitu ya. Misalnya produk marketplace gitu ya. Marketplace itu sama-sama kan ya, sama-sama jual produk di marketplace tersebut gitu kan. Misalnya Tokopedia gitu ya, dia jual sama-sama jual produk di Tokopedia ya. Nah, sama-sama jual dengan Bukalapak misalnya begitu. Nah, tapi harus dipikirkan ya, kira-kira fitur apa nih yang merupakan kelebihan ya atau nilai lebih dari Tokopedia dibanding dengan Bukalapak gitu ya. Mungkin ada fitur-fitur tertentu yang tidak ada di Bukalapak tapi ada Tokopedia, ataupun mungkin sebaliknya gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak yang pernah menganalisa gitu ya atau sering belanja di marketplace? Kenapa? Kalau nggak salah sekarang itu kemarin itu saya baca itu Bukalapak itu sahamnya turun gitu katanya gitu ya. Nah, sahamnya agak turun gitu. Kira-kira apa sih menurut teman-teman yang kelebihan dari marketplace lain gitu yang membuat Bukalapak ini kok sekarang turun gitu? Ada nggak kira-kira fitur kelebihannya gitu? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Kira-kira kelebihannya apa? Atau mungkin Shopee gitu ya? Misalnya Shopee gitu, kelebihannya mungkin ada yang mau kasih pendapat? Patricia? Iya, Pak. Ya, kamu pasti sering belanja online ya? Ya. Nah, kira-kira kamu pakainya apa nih? Shopee, Tokopedia, apa Bukalapak? Shopee, Pak. Shopee. Shopee. Ya. Kenapa kok kamu milih Shopee dibanding dengan Bukalapak? Karena Bukalapak aku belum pernah belanja di situ, tapi kalau di Shopee itu mungkin kelebihannya karena mereka ada Shopee Pay Later sama ada program affiliate marketing, Pak. Oh, ada Shopee Pay Later ya. Iya, Nah, oke ya. Terima kasih ya, Patricia. iya, Nah, Pak. ya itu ya contohnya teman-teman ya. Jadi kalau Shopee itu ada Shopee Pay Later gitu ya. Nah, itu mungkin yang tidak ada di marketplace yang lain gitu mungkin ya. Bikin juga mungkin yang Tokopedia atau Blibli mungkin ada hal-hal tertentu ya yang merupakan perbedaannya nih ya antara produk mereka dengan kompetitor yang sejenis gitu ya. Jadi memang harus memiliki perbedaan fitur gitu ya. Karena kalau sama semua ya, itu otomatis kita juga tidak bisa bersaing gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya perbedaan kualitas ya. Perbedaan kualitas nih. Di mana biasanya kalau kualitas ini ada harga ada rupa ini ya, ada harga ada rupa ya. Kadang orang merasa kalau harganya lebih tinggi itu kualitasnya lebih bagus gitu ya, sehingga konsumen tertentu memilih
harga yang lebih mahal gitu ya. Nah, tapi memang terkadang hal ini juga belum tentu juga gitu ya, teman-teman ya, belum tentu juga harganya itu lebih mahal karena dia kualitas lebih bagus, belum tentu juga gitu ya. Karena ada juga yang harganya lebih mahal, tapi ternyata dia kalau di online itu dia reseller gitu kan, atau dia misalnya mengambil lagi dari orang gitu kan, jadi makanya harganya lebih mahal gitu ya. Makanya kita sebagai konsumen harus pintar-pintar melihat gitu ya, harus pintar-pintar melihat kalau udah fotonya sama gitu kan, gambar keterangannya sama, udah pasti dia reseller kalau harganya lebih mahal, biasanya gitu ya, biasanya gitu ya. Nah, namun ada juga yang memang dia lebih mahal karena memang kualitasnya lebih baik gitu ya. Memang dia kualitas lebih baik, terus dia memang asli gitu ya, dijamin asli gitu ya. Karena sekarang ini di dunia persaingan semakin ketat gini ya, itu banyak sekali produk yang sama ya, tapi ternyata palsu gitu ya teman-teman ya. Banyak yang sama tapi palsu. Nah, oleh sebab itu kita sebagai konsumen harus betul-betul mempelajari dulu nih ya, melakukan analisa dulu ya. Ya kita misalnya kita browsing-browsing ya, kita teliti dulu nih, betul nggak nih yang mau kita beli ya. Saya pernah beli suatu produk palsu ya teman-teman ya. Mungkin saya pernah cerita nggak ya? Gitu. Saya pernah beli senar itu ya, senar gitar teman-teman ya, senar gitar. Harganya juga tinggi gitu ya. Maksudnya dibanding dengan yang lain ya lumayan tinggi gitu. Dan reviewnya juga bagus gitu ya. Tapi ternyata suatu saat gitar saya itu rusak teman-teman ya. Suatu saat gitar saya itu rusak dan saya kasih gitar saya itu ke tempat servis gitar, gitu ya, ke tempat servis gitar. Ternyata tukang servisnya bilang bahwa senarnya ini palsu, dia bilang gitu ya. Padahal saya beli cukup mahal gitu. Dan di tempat yang di marketplace itu dia banyak followernya dan terjualnya juga udah ratusan gitu ya. Ternyata palsu gitu ya. Nah, sedangkan saya sudah terlanjur kasih bintang 5, sudah saya terlanjur, karena saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau tukang servis gitar mungkin tahu gitu ya, bahwa ini senar gitarnya ini palsu ini Pak, katanya gitu ya. Palsu ya? Iya palsu Pak gitu. Berapa harganya? Sekian, saya bilang. Loh, kok harganya sama dengan senar yang asli gitu. Berarti saya dibohongin gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi ya mau gimana ya gitu ya. Nah, itulah kita sebagai harus betul-betul ya teman-teman untuk sekarang ini beda tipis nih ya, beda tipis nih mana yang asli, mana yang palsu. Udah canggih penipuan ya sekarang ini, udah canggih ya. Kalau kita belinya murah ya kan, maka kita dapat barang palsu ya wajar ya. Tapi yang ngeselin itu ya, kita belinya seharga barang yang asli tapi ternyata dapat yang palsu gitu ya. Nah, itulah ya untuk yang berbeda kualitasnya kita harus betul-betul mengetahui ya, dan juga diperlukan kejujuran juga dari perusahaan supaya betul-betul kalau mereka mau strategi harga tinggi ya, betul-betul dijaga kualitasnya ya, jangan sampai mengecewakan konsumen ya kan yang sudah beli mahal-mahal gitu ya, ternyata kualitasnya tidak dijaga ya. Termasuk juga kemarin saya juga ada baru makan nih teman-teman ya di mall di Lipo Mall Puri ya, ada satu restoran saya suka gitu ya. Ya dia sedianya itu sop-sop gitulah, kayak sop-sop ya, sop gitu ya. Nah, sop itu di Lipo Mall Puri dulu tuh enak gitu ya. Cuman kemarin saya makan baru 2 hari lalu ya, saya makan itu kok baru, padahal saya makannya bukan sore ya. Mungkin kalau sore wajar ya, rasa sopnya udah kayak air gitu, mungkin wajar ya karena udah ditambahin air mungkin gitu ya. Karena sudah sore atau sudah malam. Tapi ini saya makannya jam makan siang teman-teman, jam makan siang, jam sekitar 12:30 gitu ya. Tapi rasa kuahnya itu seperti air ya teman-teman ya. Dan ini juga saya komplain ke pihak restorannya gitu, karena tidak seperti sop yang biasa saya makan gitu. Memang sudah lama saya nggak makan di situ dan saya rindu ya pengen makan di situ ya. Kata orang kan kalau rindu harus dituntaskan gitu ya, kata kata film gitu ya. Kalau rindu harus dituntaskan. Nah ini makanya saya ke sana gitu ya. Saya makan pas ada waktu saya makan di sana. Tapi kok rasanya beda gitu, nggak seperti saya makan dulu. Padahal harganya sama gitu ya. Bahkan lebih mahal gitu ya harganya. Tapi kok rasanya ternyata info dari waiternya
ada pergantian koki katanya gitu ya. Kokinya beda Pak katanya gitu. Tapi saya pikir kalau kokinya beda, harusnya resepnya kan sama ya. Terus rempah-rempahnya mungkin harusnya sama ya. Kalau sop ya saya nggak tahu lah ya. Apakah betul karena beda koki, apa karena memang mengurangi bahan gitu ya. Karena lagi pandemi gini ya, kita juga nggak tahu ya. Cuman memang itulah ya. Karena saya berpikir untuk tidak lagi ke sana gitu ya. Paling tidak di cabang yang di Lipo Mall Puri. Mungkin saya mau cari yang restoran yang sama yang di cabang lain gitu mungkin gitu ya. Nah itulah ya teman-teman ya. Jadi pemasar juga harus memperhatikan masalah kualitas ini gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah berbeda kenyamanan ya. Berbeda kenyamanan di mana pemasar harus bisa memahami ya kebutuhan konsumen akan kenyamanan gitu ya. Kenyamanan ini beda-beda ya. Kenyamanan ini misalnya dari kemudahan pembelian gitu ya. Misalnya bisa pakai kartu kredit gitu ya, atau bisa pakai debit gitu ya, karena sekarang lagi semuanya serba cashless gitu ya. Nah itu juga merupakan salah satu kenyamanan gitu ya. Ini juga saya lagi, tepatnya istri saya ya, waktu itu mau beli sepatu, teman-teman ya, mau beli sepatu di salah satu mall ya, di Puri Mall gitu ya. Kebetulan memang rumah saya itu dekat-dekat area dekat kampus gitu ya, sekitar Meruya, Kebun Jeruk sini ya rumah saya gitu ya. Jadi mainnya ya ke Puri Mall atau ke Lipo Mall Puri gitu ya kalau main ke mallnya. Ya karena memang saya tinggal di daerah sini gitu ya. Nah di Puri Mall waktu itu mau beli sepatu nih ya, sepatu kan lumayan ya harganya kalau nggak salah 800.000 gitu ya, hampir 1 juta lah gitu ya harganya, bukan yang 200.000 100.000 gitu kan. Nah ternyata di situ pada saat itu ada pergantian manajemen katanya gitu ya, tidak bisa pakai kartu kredit dan tidak bisa pakai kartu debit teman-teman ya. Jadi harus cash, bayangin, harus cash gitu ya. Bayangin ya di mall tapi harus cash ya. Dan itu bukan toko yang di pasar gitu. Kalau di pasar ya oke lah gitu ya. Atau mungkin di pinggir jalan tokonya oke lah cash ya. Ini di mall harus cash gitu. Nah itu saya bilang sama istri saya, ya udah kalau harus cash ambil aja di ATM. Cuman masalahnya kalau teman-teman tahu ya, kalau teman-teman tahu di mall Puri Mall itu ATM itu kan paling bawah ya, paling bawah. Bahkan di basement ya. Waktu itu saya mengambil ATM saya kebetulan bank saya itu ya, banknya itu ATM-nya itu di basement ya gitu ya. Kalau BCA kalau nggak salah di lantai 1 gitu ya. Ini ATM saya itu di basement gitu ya, sedangkan toko sepatunya di lantai atas ya, dekat bioskop situ ya. Nah bayangin ya harus turun ke bawah gitu. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, kamu ambil aja, kita ambil aja dulu ATM di bawah, nanti naik lagi gitu ya. Cuman karena ini istri saya udah malas gitu ya, udah ilfil gitu ya. Udah nggak usah deh, nggak usah jadi. Padahal tahu nggak teman-teman, saya 1 jam di situ, 1 jam lebih ya, nungguin istri saya cari sepatu, sepatu olahraga gitu ya, 1 jam lebih. Tapi karena merasa tidak nyaman gitu kan, harus turun ke bawah, ke harus naik lagi gitu ya, ambil cash gitu ya. Istri saya akhirnya nggak mau gitu ya. Nah itu ya, ini juga harus dipikirkan ya, berbeda kenyamanan daripada konsumen harus diperhatikan oleh pemasar ya, supaya apa? Supaya kita bisa bersaing gitu kan. Nah kemudian berikutnya adalah contohnya berbeda proses relasi ya. Relasi ini adalah menumbuhkan ikatan yang kuat ya antara perusahaan dengan konsumennya. Nah gitu ya. Ya bagaimana caranya supaya kita memiliki ikatan yang kuat dengan konsumen kita ya, antara lain ya itu ya, tetap adanya promosi ya kan, tetap membina hubungan baik ya, misalnya dengan adanya akun-akun media sosial gitu ya, di mana kita bisa berinteraksi dengan konsumen kita gitu ya kan, kita di Instagram misalnya gitu ya, sehingga membuat konsumen itu dekat dengan perusahaan ya, dekat dengan produk-produk dari perusahaan gitu ya, sehingga konsumen itu tidak mau berpaling ya ke pesaing. Nah ini yang harus diperhatikan oleh apa namanya perusahaan gitu ya. Nah inilah 4 perbedaan dasar yang harus diperhatikan pemasar gitu ya. Contoh relasi ya, saya baru tuh pernah cerita mengenai ini ya, waktu Studio 21 dulu ya, Studio 21 XX1 dulu kan, waktu pandemi PPKM level 3 atau level 4 apa itu,
tutup ya teman-teman ya, sekarang berbuka lagi ya. Nah, waktu Studio XX1 itu tutup, itu di Instagram, akun media sosialnya mungkin kalau teman-teman follow juga gitu ya, itu juga saya hobi nonton film juga teman-teman ya, saya hobi nonton film gitu ya. Ya dosen juga butuh hiburan ya kan, nggak harus masa kita apa namanya terus di depan laptop gitu kan, apa ya, kita juga sekali kita hiburan lah gitu ya. Nah saya juga followernya XX1 gitu kan. Nah itu di Instagramnya XX1 itu mereka terus melakukan hubungan ya, tetap ada komunikasi gitu ya, sharing-sharing film-film atau sharing-sharing mengenai aktor atau artis yang lagi ngetren atau apa gitu, meskipun studionya itu waktu itu belum buka ya, sehingga antara XX1 ini dengan konsumennya terus terjalin hubungan gitu teman-teman ya, sehingga pada saat XX1 buka menimbulkan kerinduan dari hati konsumen untuk mengkonsumsi atau untuk datang lagi untuk nonton di Studio XX1 gitu ya. Nah itu antara lain contoh dari berbeda proses relasi ya. Jadi harus memperhitungkan masalah relationship-nya gitu ya, relationship marketingnya dengan konsumen kita gitu ya. Nah, di mana begitu banyak perusahaan besar yang memiliki model bisnis yang kurang lebih sama, tapi with slightly difference. Nah, contohnya tadi ya, ini ada tadi yang disampaikan Patricia ya, untuk yang ini ya, Shopee ya, bedanya apa tadi, ada Shopee Pay katanya gitu ya, yang tidak ada di Bukalapak kayak gitu. Nah, Gojek dan Grab juga ada perbedaannya ya. Berarti ini juga ada nih, Gojek kan ada GoPay ya, GoPay mungkin gitu ya. Nah, Grab mungkin ada juga kelebihannya ya, apa namanya ya, mungkin teman-teman nanti bisa ini sendiri ya, pelajari sendiri kira-kira apa sih kelebihannya gitu ya. Nah, ini ya OVO, Dana, GoPay ini masing-masing mereka Gojek sama Grab sama gitu kan. Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada sama ya, marketplace ya. OVO, Dana, GoPay juga sama gitu ya. Tapi mereka pasti memiliki kelebihannya masing-masing gitu ya, yang menurut konsumennya masing-masing itu lebih unggul dibanding dengan produk yang satunya gitu ya. Menurut konsumen yang biasa pakai OVO merasa lebih nyaman pakai OVO dibanding pakai Dana atau GoPay gitu ya, gitu misalnya gitu ya. Atau misalnya Shopee Pay gitu ya, misalnya gitu ya, atau apa yang Pay yang lain gitu ya. Nah, atau orang yang biasa pakai Gojek mungkin lebih senang pakai Gojek dibanding Grab misalnya gitu ya. Demikian juga sebaliknya, yang biasa pakai Grab tidak mau pakai Gojek misalnya gitu ya. Mungkin promonya berbeda ya, mungkin harganya juga berbeda ya antara Gojek sama Grab. Kadang-kadang kalau saya naik apa namanya Gojek gitu ya, naik apa mobil apa Gokar gitu ya, kadang-kadang lebih mahal daripada GrabCar gitu. Cuman kadang-kadang juga pada suatu waktu lebih murah gitu ya. Nah, tidak apa namanya ya, itulah yang harus dipilih, bisa dipilih oleh konsumen ya di zaman kompetisi yang semakin ketat ini ya, yang harus diperhatikan gitu ya oleh pemasar gitu ya. Di mana mereka para perusahaan-perusahaan ini ya, ini berebut pasar yang sama ya. Nah, tapi tanpa mencoba terlalu berbeda ya. Jadi tidak mau yang benar-benar bedanya itu terlalu jauh, drastis gitu ya. Tapi mereka justru yang bisnisnya itu hampir-hampir sama gitu ya. Mereka justru mau bersaing gitu ya. Nah, kadang-kadang kita seperti Indomaret, Alfamaret gitu ya, itu bersaingnya di tempat yang modelnya dekat-dekat gitu kan ya, kalau teman-teman perhatikan ya. Mereka memang merebut pasar yang sama gitu ya, misalnya pasar kampus atau komunitas perumahan di daerah Muria gitu kan, itu di depan kampus ada Indomaret ya, persis ya kan, tinggal nyebrang. Sebelahnya Indomaret ada Lawson, depannya Lawson ada Alfamart, samping Alfamart ada Indomaret lagi, ke sana sedikit Alfamidi ya kan, aduh banyak sekali gitu ya, mereka berebut pasar yang sama gitu ya. Nah, jika mereka harus melakukan mereka harus memiliki strategi untuk dapat bersaing. Nah, itu yang disebut dengan analisa pesaing ya. Jadi harus melakukan analisa pesaing ya, sehingga membuat mereka tuh apa nih yang membuat mereka itu bisa kira-kira bisa bertahan atau dan bisa memenangkan persaingan gitu ya dibanding dengan kompetitornya.
Nah, gitu ya. Di mana kompetitor analisis merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan membandingkan apa yang kompetitor kita lakukan, ya. Sederhananya ya dengan mengetahui SWOT dari kompetitor kita ya. Apakah kelebihannya, apakah kekurangannya, apa kira-kira opportunity-nya gitu ya, kesempatan apa yang bisa kita dapatkan nih ya. Dengan adanya persaingan ini dan juga adanya ancamannya apa nih ya dari kompetitor kita. Nah, itu yang harus dipahami oleh pemasar gitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana cara untuk menghadirkan perbedaan ya atau diferensiasi tadi yang dapat memberikan produk yang memiliki nilai lebih gitu ya dibanding dengan pesaing ya. Nah, mungkin kalau Alfamart dengan Indomart ya mungkin barangnya sama ya, tapi mungkin ada program-programnya yang berbeda gitu ya. Atau member-membernya, member Alfamart, member Indomart mungkin ya itu memiliki perbedaan keuntungan yang bisa didapat gitu ya. Jadi orang lebih maunya ke Alfamart gitu, ada yang orang lebih cocoknya ke Indomart gitu ya, karena ada kelebihan-kelebihan yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing konsumen yang unik gitu ya kan. Jadi masing konsumen memang masing-masing kan unik gitu ya. Misalnya dari satu konsumen ke konsumen lain ya ada perbedaan value gitu kan. Misalnya ada yang kepengennya kalau di depan kampus itu kan Indomaretnya bisa duduk-duduk ya, bisa ngopi-ngopi gitu ya, ada meja kursi gitu ya. Tapi ada juga yang kepengennya ya yang langsung aja, nggak perlulah pakai meja kursi. Nah, itu macam-macam ya value menurut konsumen itu ya. Nah, kemudian kapan sih harus dilakukan CA ya atau kompetitor analisis ya? Ya pertama adalah ketika di awal ya, ketika merumuskan produk requirement di awal ya, pada saat pertama kali kita mau meluncurkan produk kita gitu ya, harus dilakukan kompetitor analisis. Kita kira-kira produk kita ini kita mau, teman-teman mungkin kalau di sini ada yang ikut PKM mungkin ya, PKM mahasiswa ya. Nah, itu kan PKM kewirausahaan ya, itu adalah membuat produk ya, kira-kira produk baru gitu ya, produk baru atau produk yang sudah ada tapi ada nilai lebihnya. Nah, jadi harus dilakukan di awal itu analisa pesaingnya, analisa pesaingnya harus di awal ya sebelum meluncurkan produk ya. Seperti tempoh hari kalau nggak salah untuk yang tugas besar kemarin ya mengenai produk gitu ya. Nah, kemudian kedua juga sebelum melakukan redesign ya, redesign itu adalah perubahan ya. Jadi sebelum kita melakukan perubahan terhadap produk kita ya, kayak sekarang seperti industri mobil otomotif ya, itu banyak melakukan perubahan ya. Kalau nggak salah untuk mobil Avanza, Xenia sekarang ini udah model yang baru ya teman-teman ya. Itu saya lihat bedanya itu yang paling ini drastis itu di grill depan ya. Grill depannya itu ya, yang depannya itu kan kalau yang awal itu terbuka gitu ya. Kalau yang sekarang baru saya lihat agak tertutup gitu ya, mirip-mirip Toyota Race ya. Nah, itu ya. Jadi sebelum melakukan perubahan gitu, itu harus melakukan kompetitor analisis dulu ya. Kira-kira pesaing kita itu seperti apa sih ya? Kok pesaing kita ini kayaknya laris manis ya, tapi produk kita kok gini-gini aja gitu ya. Jadi harus melakukan analisa pesaing ya. Kemudian ketiga adalah ketika kompetitor kita melakukan perubahan besar ya, di mana kompetitor kita tuh melakukan perubahan besar-besaran gitu ya, misalnya merubah kemasan misalnya gitu ya, atau merubah logo gitu ya misalnya gitu ya, atau merubah image misalnya gitu ya. Nah, kita harus tahu loh, kenapa kok dia bisa merubah image nih gitu, misalnya tadinya image-nya itu produknya itu produk yang kelas menengah ke bawah misalnya, kok sekarang dia naik kelas nih, dia merubah image menjadi produk yang kelas menengah ke atas ya, dengan iklan-iklan yang dibintangi atau di influence oleh aktor-aktor yang kelas-kelas ini ya, kelas-kelas berat gitu ya, kelas-kelas mahal, bukan aktor-aktor atau artis-artis yang murahan gitu misalnya gitu ya, sehingga menimbulkan bahwa produk ini tuh khusus kelas atas gitu ya, untuk konsumen kelas atas. Nah, kenapa kok pesaing kita melakukan perubahan
besar. Kenapa gitu? Nah, itu harus dilakukan analisa pesaing ya, supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa jangan sampai kita kalah bersaing ya dengan kompetitor kita. Nah, gitu ya. Nah, untuk tipe-tipe kompetitor analisis ini ada dua ya, ada yang disebut dengan desk research ya, atau remote research. Ini adalah kita melakukan analisa pesaingnya melalui internet, gitu ya, kita browsing-browsing ya, melalui jurnal-jurnal, melalui iklan-iklan di TV misalnya gitu ya, melalui media sosial dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai dengan cara talk to user ya, kita berbicara dengan user aslinya ya, dengan konsumennya ya, atau dengan mungkin kalau bisa langsung dengan pesaingnya ya, kita dengan kuesioner, dengan survei ya, kita melakukan cara kita melakukan kompetitor analisis gitu ya. Jadi ada melalui internet, melalui jurnal, juga langsung kita berbicara dengan usernya gitu ya. Kira-kira apa sih, kenapa sih melakukan perubahan gitu ya, melalui kuesioner, interview gitu, misalnya survei gitu ya. Nah, untuk jenis pesaing itu ada dua ya, ada dua teman-teman, ada yang disebut dengan direct kompetitor ya, jadi kompetitor yang betul-betul secara bisnis dan target pasar itu sama kurang lebih ya dengan kita gitu ya. Ya, jadi mereka tuh menjual hal yang sama, produk yang sama, jasa yang sama ya, kepada target pasar yang sama ya. Seperti tadi contohnya Bukalapak, Tokopedia gitu ya. Bukalapak, Tokopedia sama ya, pangsa pasarnya marketplace yang sama gitu ya. Indomaret dan Alfamart gitu ya. Nah, itu sama gitu ya. Tiket.com dan Traveloka ya, itu sama ya, sama-sama mengincar kalau orang mau beli tiket atau mau pesan hotel gitu kan, itu sama-sama gitu ya. Nah, kalau misalnya Indomaret dengan misalnya Sogo gitu kan beda gitu ya. Sogo beda pangsa pasarnya ya. Carrefour pangsa pasarnya, Hypermart itu dengan Indomaret beda ya. Tapi kalau Carrefour sama Hypermart sama gitu target pasarnya ya. Yang orang belinya banyak-banyak gitu ya kan. Nah, kalau di Indomaret atau Alfamart jarang ya orang belinya sampai beli beras sampai misalnya 10 pak, misalnya satu paknya 5 kilo, jarang ya, langsung beli 10 jarang gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ke Carrefour, Hypermart ya, itu pemandangan biasa ya, belinya setumpuk-tumpuk gitu ya, itu udah biasa gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan direct kompetitor. Nah, kalau yang disebut dengan indirect kompetitor adalah dia lebih luas ya, tapi dia sama kita tuh beririsan ya, beririsan dalam arti dia ada hal-hal yang mereka jual itu sebetulnya kita jual juga, nah gitu ya. Nah, contohnya tadi misalnya Indomaret dengan Hypermart ya, itu beda pangsa pasar tapi beririsan ya. Jadi kompetitor juga, iya kompetitor juga ya. Hypermart itu juga kompetitor Indomaret tapi tidak secara langsung gitu ya. Yang secara langsung ya Alfamart gitu, yang kadang-kadang sampingan, kadang-kadang seberang-seberangan gitu ya. Nah, atau ini Amazon dan Tokopedia ya, itu juga kompetitor tapi tidak secara langsung gitu ya. Karena kalau Amazon kan teman-teman tahu sendiri bahwa pangsa pasarnya lebih ke internasional ya kan. Kita bisa pesan barang dari Cina ya kan. Pesan spare part atau kita bisa pesan produk-produk dari Cina gitu ya. Dari luar negeri ya bisa gitu ya. Dikirimnya melalui kapal, nah gitu ya. Tapi kalau Tokopedia biasanya adalah jualnya ya lokal, ya Indonesia gitu ya. Tapi ada juga barang yang dijual produknya sama gitu ya, jadi beririsan gitu ya. Nah mungkin kalau sudah sampai di Tokopedia, mungkin harga produknya lebih mahal gitu ya, karena sudah diimpor dulu ya kan, diimpor dulu sama pengusahanya untuk dijual di Tokopedia gitu ya. Mungkin juga Indomaret juga dengan Tokopedia juga beririsan juga ya, karena ada barang-barang dijual di Indomaret juga dijual di Tokopedia ya. Sekarang misalnya kita mau beli susu gitu kan, mau beli kopi ya, mau beli beras itu juga ada di Tokopedia ya, tapi ada juga di Indomaret, tapi mereka tidak bersaing secara langsung gitu ya. Nah, itu ya jenis pesaing, ada yang disebut dengan direct kompetitor, ada yang disebut dengan indirect kompetitor. Nah,
Untuk tingkat persaingan itu ada 4 persaingan ya. Nah, ini mungkin kemarin yang kita sudah melakukan kuis kemarin ya di sini ya. Nah, apa yang disebut dengan ada 4 persaingan, ada persaingan merek ya, ada persaingan bentuk, ada persaingan merek, ada persaingan industri, ada persaingan bentuk, dan ada persaingan generik. Nah, ini ya. Nah, kita belajar lebih lanjut sekaligus apa namanya kita perhatikan kemarin udah betul belum kemarin kita jawab kuisnya. Nah, ini ya. Jadi kalau persaingan merek ini adalah di mana perusahaan suatu perusahaan pesaingnya adalah perusahaan lain yang menawarkan produk dan jasa yang sama ya dengan harga yang sama gitu ya. Misalnya merek ya, ini teh botol Sosro ya dengan Fresh Tea ya. Itu sama-sama jualnya itu produk minuman teh dalam botol gitu ya. Dan harganya juga relatif hampir sama gitu ya. Nah, tapi ini mereka bersaing ya antara Sosro sama Fresh Tea misalnya gitu ya. Persaingan merek. Nah, ini ya. Nah, kalau persaingan industri itu lebih luas ya. Dalam arti adalah industri di sini ada industri makanan, ada industri minuman, ada industri otomotif, industri misalnya fashion gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan persaingan industri ya. Di mana pesaingnya kalau misalnya tadi teh botol Sosro ya, persaingnya itu karena teh botol Sosro itu adalah industri minuman ya, maka pesaingnya adalah juga yang perusahaan lain yang memproduksi minuman juga gitu ya, misalnya Coca-Cola, ya, Aqua gitu ya, itu industri minuman gitu ya. Nah, kalau Coca-Cola itu tidak bersaing dengan KFC misalnya gitu ya. Sosro tidak bersaing dengan ayam goreng KFC ya, tidak bersaing dengan apa namanya ayam goreng Nyonya Soeharti misalnya gitu ya, karena mereka beda ya, produknya makanan, ini minuman gitu ya, industri makanan, industri minuman. Juga Coca-Cola tidak bersaing dengan Daihatsu gitu ya, tidak bersaing karena beda apa industri ya, tapi Daihatsu bersaing sama apa, sama Toyota, sama Suzuki, bersaing sama Honda gitu ya, karena mereka sama-sama dalam industri otomotif. Nah, gitu ya. Kemudian apa yang disebut dengan persaingan bentuk ya. Ini merupakan persaingan yang memproduksi produk dengan kemasan yang sama gitu kemasannya, sama-sama produk dalam kemasan ya. Misalnya teh botol ya, Sosro ya, itu kan ada yang teh kotaknya ya, ada teh Sosro yang di kemasan itu kotak ya, itu bersaing juga dengan susu ultra gitu ya, bersaing dengan yogurt ya, yang sama-sama minuman dalam kemasan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan persaingan bentuknya itu ya, sama-sama dalam kemasan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah persaingan generik ya. Persaingan generik ini apa? Ini adalah persaingan ya semua nih ya. Jadi perusahaan itu menganggap pesaingnya adalah semua perusahaan ya, mau industri apa aja itu saingan gue nih gitu ya, ini saingan gue semua nih ya, karena mereka beranggapan bahwa uang konsumen ini sama nih gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan persaingan generik. Nah gitu ya. Nah itu yang itulah ya dapat membedakan 4 tingkat persaingan di pasar gitu ya. Nah, teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan ya, langsung dibuka mic-nya, langsung ditanyakan aja ya. Nah, kemudian kita juga harus melakukan yang namanya identifikasi pesaing ya. Oleh sebab itu perlu melakukan identifikasi pesaing ya. Kita harus tahu tuh jenis produk yang ditawarkan itu apa ya, bagaimana gitu kan. Kira-kira bagaimana dengan perbandingan dengan produk yang kita jual atau yang akan kita jual gitu ya. Kemudian kedua adalah melihat besarnya market share dari pesaing kita ya. Kita harus tahu nih, kita mau bersaing dengan perusahaan yang kelas mana nih ya. Apakah dengan pemimpin pasar ya atau market leader gitu kan? Apakah kita mau bersaingnya yang di middle ya, ataukah kita mau bersaingnya di bawah aja, kelas bawah gitu ya. Jadi kita harus tahu nih ya, apa namanya, kira-kira pesaing kita itu ada di posisi mana nih ya, market share-nya
kita mau nyerang yang mana nih gitu ya. Seperti misalnya Pepsi itu langsung menyerang Coca-Cola ya, market leader gitu ya. Sehingga di Indonesia ini kadang-kadang restoran yang tadinya Coca-Cola gitu ya sudah diganti Pepsi ya di beberapa restoran ya. Kemudian ada juga saya lihat beberapa tahun terakhir ini yang tadinya Coca-Cola diganti Pepsi, sekarang kembali jadi Coca-Cola lagi gitu ya. Nah, mereka saling bersaing nih ya. Mereka saling bersaing itu di pasar market leader gitu ya. Karena di minuman soda itu Coca-Cola adalah market leadernya gitu ya. Demikian juga misalnya di otomotif gitu ya. Pesaing misalnya market leadernya sekarang misalnya Toyota Avanza misalnya gitu ya. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan otomotif yang berusaha ya kan untuk menciptakan atau berusaha untuk membuat produk yang bisa menyaingi Toyota Avanza gitu ya, baik dari harganya gitu ya, speknya gitu ya. Mereka berusaha menyerang pemimpin pasar gitu ya. Nah, tapi ada juga yang perusahaan otomotif yang membuat produk yang tidak menyerang pemimpin pasar, tapi mereka ya yang kecil-kecilan aja lah gitu misalnya gitu ya. Ada juga. Nah, kemudian berikut adalah kita harus identifikasi peluang dan ancaman ya. Peluangnya apa nih ya produk kita di pasar yang tidak dimiliki oleh pesaing kita. Kelebihannya apa? Value-nya apa nih yang kita bisa kita berikan kepada konsumen gitu ya. Kelebihannya apa nih gitu ya. Kemudian juga identifikasi mengenai ancaman juga ya, ancaman pesaing kita ya. Pesaing kita itu memiliki kelebihannya apa nih yang kira-kira bisa atau mengancam produk kita yang sudah kita luncurkan, misalnya takutnya nanti kalau kita luncurkan produk kita, takutnya pesaing kita akan begini nih, akan lebih bagus lagi, meluncurkan produk yang lebih bagus lagi. Nah, kita harus antisipasi gitu ya. Jadi perlu dilakukan identifikasi pesaingnya, selain peluang juga ancaman ya. Kemudian juga identifikasi keunggulan dan kelemahan ya. Nah, kelebihannya apa pesaing kita ya kan, kelemahannya apa pesaing kita, demikian juga kita sendiri produk kita kelebihannya apa, kelemahannya apa ya. Nah, itu harus dirumuskan untuk kita harus tahu identifikasi pesaing gitu ya. Nah, menurut Michael Porter ya, analisis kekuatan pesaing itu ada 5 yang harus kita waspadai ya. Pertama adalah persaingan sesama pesaing dalam industri yang sama ya, tadi ya, sesama industri otomotif, sesama industri makanan, sesama industri minuman gitu ya. Itu harus dianalisa gitu ya. Kedua adalah analisa mengenai ancaman masuknya pendatang baru ya. Kedua, kita harus tahu mengenai ancaman masuknya pendatang baru. Nah ya, jadi kita biasanya sebelum produk itu launching gitu ya, biasanya di media sosial gitu kan, itu sudah ada woro-woronya ya, istilahnya kalau orang Jawa ya. Woro-woronya itu udah ada ya ribut-ributnya lah gitu ya, promosi-promosinya lah gitu ya, yang di dibuat oleh pesaing gitu ya, bahwa mereka akan meluncurkan produk baru. Nah, kita harus tahu nih kira-kira pesaing kita ini mau membuat produk apa nih ya. Jadi kita bisa antisipasi nih produk kita yang sudah ada, kita harus antisipasi bagaimana supaya nanti bisa bersaing dengan produk yang baru ini gitu ya. Nah, kita lihat lagi produk yang baru ini kita kira-kira itu dengan produk kita perbandingannya itu kira-kira mengancam enggak gitu ya. Kadang-kadang kita merasa juga bahwa wah, mereka mau meluncurkan produk baru tapi pas kita perhatikan bahwa produknya akan diluncurkan oleh pesaing kita itu tidak ada apa-apanya nih dengan produk kita, jadi kita nggak usah takut. Nah, ada juga yang seperti itu ya. Cuma ada juga wah, takut nih produk pesaing ini kira-kira kelihatannya ini akan mengancam posisi dari produk kita di pasar nih. Jadi kita harus mengambil antisipasi ya, apakah kita harus memberikan value lebih gitu ya, ataukah kita harus meningkatkan loyalitas konsumen kita harus meningkatkan relationship dengan konsumen kita ya, ataukah kita harus melakukan strategi harga ya kan, atau apa nih yang harus kita lakukan gitu ya dengan adanya ancaman masuknya pendatang baru. Nah, demikian juga sama juga dengan ancaman barang substitusi atau barang pengganti ya. Kira-kira peraturan pemerintah nih akan digantikan dengan elektronik
Itu ya. Misalnya kita punya punya usaha, misalnya jasa apa namanya, parkir gitu ya, jasa parkir misalnya, di mana seperti jasa parkir ISS gitu ya. ISS itu kan ada jasa parkirnya juga nggak salah ya, itu yang manajemen parkir gitu ya. Tadinya kita punya sumber daya ya yang bagian sobek-sobek parkir gitu ya. Nah, ternyata dengan adanya perkembangan zaman gini ya, dan juga pemerintah menganjurkan untuk semuanya serba cashless ya, tidak perlu disobek-sobek parkir, tidak perlu pakai uang tunai ya, cukup pakai apa namanya, uang elektronik gitu ya. Nah, itu adalah barang substitusi gitu ya. Sehingga mengancam kita punya sumber daya, mengancam kita punya tenaga kerja gitu. Nah, bagaimana menyikapinya nih gitu ya. Dimana perusahaan-perusahaan pasti kepenginnya nanti pakai e-money semua, pakai apa namanya, uang cashless semua nih gitu kan, tinggal tap bisa keluar, nggak perlu nunggu apa namanya, penjaga parkir tiketnya untuk ngitung-ngitung manual ya, untuk nanti tidak ada kembaliannya lagi gitu kan. Udah gitu nanti kalau ada kembaliannya juga biasanya uangnya sudah kusut gitu ya, udah jelek. Nah, itu konsumen pasti memilih untuk secara cashless gitu ya. Nah, itu juga harus, itu adalah salah satu substitusi, ada barang pengganti ya, produk kita gitu. Nah, itu yang kita sebagai jasa misalnya penyedia tenaga kerja untuk parkir ya pasti terancam gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa bertahan? Nah, itu yang harus dipikirkan oleh perusahaan gitu ya. Nah, kemudian juga selanjutnya adalah kita harus mengetahui daya tawar dari pembeli ya. Nah, konsumen kita itu eh, mampunya berapa sih, apa namanya, keluar uangnya ya, sesuai dengan pangsa pasarnya gitu ya. Jangan sampai kita memang pangsa pasarnya itu kelas bawah gitu ya, tapi kita meluncurkan produk yang mahal gitu ya, produk yang mahal di mana konsumen kita itu tidak mampu beli gitu ya. Ada salah satu contoh ya di daerah Sumatera sana ya, daerah Sumatera Barat ya, itu di mana kalau kita makan di restoran ya itu harganya di atas 30.000 itu satu porsi ya. Kalau di Jakarta mah biasa ya, bahkan 50.000, 75.000 satu porsi tetap laku ya. Tapi ini di satu daerah di sana ya, ini itu Sumatera Barat itu kalau di atas 30.000, 5.000, 30.000 itu tidak laku teman-teman ya. Karena makanan itu satu porsi harus harganya 10.000, 20.000. Nah, suatu saat ini ada eh, apa namanya, rekan saya gitu ya, itu buka restoran di sana gitu ya. Dia sudah tahu sebetulnya ya pangsa pasarnya, daerahnya memang kemampuan daya belinya itu tidak setinggi Jakarta gitu ya. Cuman dia buka restoran di sana ya. Itu makanan bakmi ya. Makanannya itu bakmi ayam ya, mie ayam lah ya, mie ayam. Nah, mie ayam itu ya, memang harganya dia jual itu 35.000 ya, di atas 30.000 ya, 35.000 yang porsi yang paling murahnya gitu ya. Karena memang mie ayamnya ini betul-betul ya bukan sembarang mie ayam kaleng-kaleng gitu ya, istilahnya bukan seperti mie ayam yang gerobakan gitu ya, tapi ya sejenis mie ayam di atas mie ayam GM gitulah ya, kurang lebih ya, apa kualitasnya. Nah, dia yakin akan kualitasnya dan rasa mie ayamnya dia itu enak gitu ya, makanya dia berani buka di daerah yang sebetulnya daya belinya kurang gitu ya. 35.000 dia beli restoran. Nah, di 3 bulan pertama ya dia kasih promo ya, promosi beli satu dapat dua gitu ya. Jadi kalau 35.000 kan harganya cuma 17.500 kan satu mangkoknya gitu ya. Itu laris, nah teman-teman ya, laris manis, laris manis. Restoran itu penuh gitu ya, karena 3 bulan promosi gitu ya. Setelah 3 bulan tidak promosi lagi ya, restorannya sepi teman-teman ya, dan sekarang tutup ya. Tidak ada setengah tahun itu udah tutup ya, kurang lebih 5 bulanan ya, baru 3 bulan laris manis ya, 5 bulanan nggak sampai setengah tahun sekarang tutup teman-teman ya. Restoran teman saya itu ya, tutup gitu ya, mie ayamnya tutup, benar-benar tutup gitu ya, bangkrut gitu ya.
Karena apa? Karena memang dia salah ya, salah target market gitu ya, salah target market. Memang dia mie ayam itu memang kayak kalau kita orang Jakarta ya, makan mie ayamnya dia 35.000 dengan porsi yang sebesar itu dengan ayam yang banyak itu ya murah menurut kita gitu ya. Tapi untuk orang Sumatera Barat di daerah itu ya, di daerah itu di Sumatera Barat ya, saya tidak bisa sebutkan itu eh, memang belum ada yang kualitas mie ayamnya seperti itu ya. Memang makanya waktu pertama kali muncul itu booming gitu ya, kan harganya murah ya, karena beli satu dapat dua ya. Sekarang ternyata pas sudah harganya sudah ada diskon 35.000 ya nggak laku. Nah gitu. Jadi kita harus tahu ya daya beli pembeli kita tuh seberapa sih gitu ya. Kita harus tahu meskipun kita berusaha ya meningkatkan kualitas kita ya, value kita ya, tapi kita juga harus tahu ya meskipun pesaing kita itu kita lebih kita merasa makanan kita ini ya, restoran kita ini rasanya lebih enak dibanding pesaing kita gitu. Cuman kita harus tahu juga daya beli dari masyarakat, daya beli konsumen kita berapa gitu ya. Jangan sampai kita salah strategi gitu ya. Demikian juga untuk penjual gitu ya. Penjual dalam arti juga supplier kita misalnya gitu ya. Kita juga harus tahu juga supplier kita tuh mampunya atau harganya itu berapa sih supplier kita harganya ya. Sehingga kita mampu menetapkan suatu harga jual yang sesuai dengan kemampuan konsumen kita gitu ya. Nah itu yang disebut analisis kekuatan pesaing ya menurut Porter ya. Analisis kekuatan pesaing menurut Porter tuh itu ya ada 5 itu ya, ada 5 analisis kekuatan pesaing. Nah kemudian kita juga melakukan tadi identifikasi pesaing ini sudah tadi ya. Jenis produknya harus tahu ya, market share-nya, peluang dan ancaman, keunggulan dan kelemahan ya, SWOT-nya itu ya, analisa SWOT ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah apa sih sebetulnya tujuan dari kompetitor analisis ya atau analisa pesaing adalah pertama memahami arti perubahan ya, perubahan. Jadi kita harus tahu atau kita harus paham, kita harus mengerti ya bahwa kita dalam berbisnis di saat dunia seperti ini ya, di mana teknologi terus berkembang gitu ya, daya beli masyarakat juga berubah-ubah ya, keinginan dari konsumen juga berubah-ubah ya. Jadi kita harus siap untuk berubah juga gitu ya. Jadi kalau perusahaan kadang-kadang tidak mau berubah ya, maka dia tidak bisa untuk bersaing ya. Seperti sekarang ya perusahaan semua berubah go online semua ya kan, go online semua, harus mau online gitu ya. Dulu waktu pertama kali adanya Gojek ya kan, tukang-tukang ojek semuanya pada demo ya, ya kan. Mereka menolak ojek online gitu ya. Nah, tapi ternyata seiring dengan perkembangan zaman ya, di mana semua konsumen lebih nyaman dengan menggunakan tukang ojek online gitu kan, maka tukang-tukang ojek konvensional mau nggak mau harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya, maka mereka pun bergabung di Gojek, bergabung di Grab gitu ya. Mereka belajar teknologi ya, menggunakan aplikasi di handphone kayak gitu ya. Nah itu dia harus memahami arti perubahan ya, harus mau berubah gitu ya. Kemudian kedua adalah mengetahui arti dari pesaing ya, mengetahui arti dari pesaing ya, ya di mana kita harus tahu siapa sih apa sih yang disebut dengan pesaing ya, kompetitor kita itu siapa ya, yang bisa membuat produk kita ini nantinya akan laku atau tidak laku gitu kan, maju atau mundur gitu kan, itu juga harus tahu pesaing kita gitu ya, harus tahu pesaing kita. Nah, kemudian berikutnya adalah identifikasi pesaing ya, seperti tadi yang kita jelaskan ya. Kita identifikasi pesaing kita itu siapa ya, market share-nya siapa, produknya apa, kelebihannya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa gitu ya. Sehingga dari sini semua ini ya, kita mampu merencanakan strategi apa yang harus dibuat untuk menghadapi pesaing. Nah, jadi kita harus tahu kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi pesaing gitu ya teman-teman ya. Itulah ya
kesimpulan dari modul kompetitor analisis. Nah, sampai sini ada yang mau tanya untuk apa tema kita pada pertemuan kita kali ini ya, mengenai kompetitor analisis ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Kira-kira ada yang mau bertanya atau sudah cukup jelas? Ya nih, apa? Ari ya? Ari Yuliana ya? Ari Yuliana. Ari Yuliana mungkin ada yang mau tanya? Nggak ada. Risi Andrianto. Dari saya cukup, Pak. Cukup jelas atau cukup mumet nih? Cukup jelas, Pak. Oh iya. Ya. Ya, cukup jelas. Baik, terima kasih kalau cukup jelas. Saya mau, ini saya stop share dulu ya kalau gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, jadi untuk pembahasan kita mengenai kompetitor analisis itu sudah selesai ya teman-teman ya. Semoga tadi yang disampaikan mengenai kompetitor analisis, teman-teman yang telat bergabung tadi cukup banyak juga ya, bisa dipelajari lagi nanti ya apa yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bisa dipelajari lagi ya. Oke, terima kasih. Saya mau stop dulu ya recordnya.